Oke, apa kabar semuanya? Kita mulai untuk pembelajarannya. Jadi, untuk hari ini kita belajar tentang identitas trigonometri. Ya, kita akan belajar tentang ini. Identitas trigonometri, tapi di awal saya akan ulangi dulu penjelasan yang awal-awal dasar trigonometri karena ini nanti berkaitan. Nah, untuk dasar trigonometri sendiri, Miss Evi udah pernah ngajarin untuk segitiga siku-siku ini, ya, segitiga siku-siku ini. Di sini siku-sikunya, di sini ada sudut alfa, ya, di sini A, ini C, ini B. Berarti kalau alfanya di sini, ini menjadi sisi miringnya, ya. Lalu di sini menjadi sisi depannya, dan ini menjadi sisi sampingnya, ya. Seperti itu untuk menentukan nanti kelanjutan dengan sin, cos, dan juga tan. Nah, kita ulangi lagi. Sin A berarti kalau sin A di sini, A-nya di sini, berarti sin itu apa? Demi. Ya, depan bermiring, depannya yang mana? Depannya si A. Miringnya yang mana? Otomatis miringnya si C. Lalu cos, lanjut ke cos. Cos alfa, apa? Cos sami, samping per miring, ya. Sampingnya yang mana? Yang B. Miringnya yang mana? Yang C, ya. Itu untuk cos. Lalu untuk tan, ya, tan itu apa? Besa, ya. Demi, sami, besa. Ini yang tan dan besa. Berarti depan per samping, depannya mana? A. Sampingnya mana? B. Oke. Sampai di sini sudah ingat untuk sin, cos, dan juga tannya. Lalu lawannya dari sin itu apa? Cosec, ya. Cosec alfa, C per A. Kebalikannya aja. Kalau cos lawan apa? Kebalikannya dari sekan, C per B. Kalau tan kebalikannya dari kotangan, B per A. Atau cosec ini bisa dibilang 1 per sin, kalau sekan 1 per cos, kalau kotangan 1 per tan, ya. Paham ya sampai di situ ya. Ini hanya dasar aja, belum masuk ke identitasnya, ya. Ini harus kamu ingat dulu untuk yang dasar trigonometrinya. Oke. Lalu kita masuk ke identitas trigonometri. Ya, rumusnya mana aja? Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang identitasnya. Ya, ini baru masuk ke identitas. Rumusnya mana aja untuk identitas? Ya, untuk saat ini masih ini dulu yang bakal menserifikasi, ya, identitas trigonometrinya. Yang ini paling atas, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, ya. Ini gampang, tapi kamu harus logikamu jalan, ya, nalarmu jalan. Kalau untuk ngerjain identitas, ya, kamu tinggal masukin angka-angka ini aja, sebenarnya udah dapet. Ya, pertama, saya mau ngajarin ini dapat dari mana sih, ya? Dapat rumus ini dari mana, ya? Saya mau ajarin yang pertama. Ada rumus identitas sin pangkat 2 theta ditambah cos 2 theta sama dengan 1. Ini dapat dari mana? Dasarnya semua ini dari yang tadi nih, trigonometri. Ya, dasarnya dari situ. Kan kalau rumus trigonometri itu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ya, kalau mau cari sisi miring itu ditambah. Nah, kalau kita pertama dulu nih. Yang atas ini kita bagi semua dengan C pangkat 2. Ya, dapatlah ini. Ini udah saya buat ya untuk yang pertama, jadi kamu lebih mudah. Nanti yang keduanya bisa saya ajarin. Jadi C pangkat 2 kan dikali, jadi A per C pangkat 2. Sama kayak penjumlahan pecahan. Ya, berarti ini B per C pangkat 2, C per C pangkat 2. Terus kamu lihat A per C. Lihat nih di sini. A per C itu punyanya siapa? Punya si sin.
taruhlah di sini sin pangkat 2 theta atau sin pangkat 2 alfa. Nah, ditambah B per C. B per C punya siapa? Punya si cos. Ya, B per C punya si cos. Berarti sama kayak tadi, cos pangkat 2 sama dengan theta. Nah, C per C nggak ada dong. Ya, C bagi C sama dengan sama dengan 1. Dapatlah rumus identitas yang pertama, sin pangkat 2 theta tambah cos pangkat 2 theta sama dengan 1. Mana rumusnya? Ini rumusnya. Ya. Nah, kenapa saya warnain di sini untuk yang jenis ini? Jadi sama aja, misalnya berarti sin pangkat 2 theta tambah cos pangkat 2 theta sama dengan 1 sama aja dengan sin pangkat 2 theta sama dengan 1 min cos pangkat 2 sama dengan theta. Berarti nilainya sin pangkat 2 theta sama dengan ini. Nah, nilainya si cos pangkat 2 theta nilainya 1 min sin pangkat 2 theta. Ya, tetanya ini bisa diganti jadi alfa, C, A, tergantung yang buat soal. Lanjut pembuktian yang kedua. Ya, yang kedua. Tadi kan kita masih ngebaginya dengan si C pangkat 2. Nah, gimana kalau kita bagi dengan B pangkat 2? Ya, di sini kita tulis. Ya, kita ganti warnanya dulu. Warna biru. Oke. Untuk yang kedua, ya, ini kan udah dapat identitas yang pertama. Kita buktiin untuk identitas yang kedua. Ya, pakai rumus yang mana? Pakai tetap sama kayak yang tadi. Ya, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Tapi itu kan dibagi sama si C. Sekarang kita bagi sama si B kuadrat. Oke. Jadi hasilnya A per B pangkat 2 tambah B per B pangkat 2. Oke. Oke, sama dengan ini C ya. Sorry, salah tulis. Berarti C per B pangkat 2. Nah, sekarang kamu lihat nih, kecilin dulu. Oke, kamu lihat yang nilainya si A per B itu nilainya siapa? Tan. Otomatis ini tan pangkat 2 theta atau alfa, bebas. Ditambah B per B berarti 1 kan? Sama dengan C per B. Lihat C per B apa? Sekan theta. Jelas sekali tulisannya. Ya. Kan pangkat 2 theta. Nah, sekarang kamu lihat di rumus identitas ada tidak tan pangkat 2 theta sama dengan 1 tambah 1. Nah, ini untuk yang kedua. Tipe yang lain bagaimana misalnya untuk yang ini? Ini kan yang sin tadi yang pertama. Nah, kalau ini misalnya berarti tipe yang lainnya. Ya, berarti bisa aja dia nanti tan pangkat 2 theta ya sama dengan secant theta minus 1. Yang kedua seperti itu ya. Ini untuk rumus identitas yang kedua. Nah, yang C nya kamu bisa buktiin sendiri, nanti dia akan dapatnya apa. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Untuk tadi itu cara dasarnya mendapatkan rumus identitas ini
ya, yang dari sin sampai yang kotangan ini. Itu rumusnya. Nah, nanti untuk 1/sin theta itu nilainya sama dengan kosekan theta, atau sebaliknya, nilainya kosekan theta itu 1/sin theta sama dengan ini. Sekan theta nilainya ya sama dengan 1/cos theta, ya, dia sama dengannya. Nah, kotangan theta sama dengan 1/tan theta. 1/tan theta sama dengan kotangan theta, sama dengan yang lainnya berkelanjutan seperti itu, ya. Oke, sama dengan yang lainnya seperti itu juga. Oke, untuk contoh soal yang pertama, ya, Mas Evi ambil dari buku paket halaman 273 nomor 3, ya. Ini soalnya disuruh menentukan nilai, karena nanti kamu akan ada 2 tipe soal, menentukan nilai sama membuktikan identitasnya, ya. Nah, soalnya tan theta dikali sin theta ditambah cos theta sama dengan, jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di sini juga, ya, dia nggak akan jauh, ya. Bisa berbeda juga, tapi untuk caranya, untuk penentuannya kamu harus hafal atau memahami nih identitas trigonometrinya, ya. Caranya gimana? Nah, yang pertama di sini ada tan theta, ya. Kamu lihat tan theta di sini apa? Lihat nih, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Tulis sin theta per cos theta. Itu untuk si tannya, ya. Nah, lalu sini gimana, Miss? Kamu lihat di sini ada sin theta enggak? Tidak ada kan? Tulis saja kalau tidak ada, langsung aja sin theta. Oke, ditambah, ya. Sekarang cos theta. Sekarang kamu lihat di sini ada tidak cos theta, ya. Kalau tidak ada, tulis lagi cos theta. Jadi jawabannya bagaimana, ya? Sama dengan, oke, kamu lihat di sini, bagian sini kita ganti warnanya, jadi warna pink. Oke, kamu lihat di bagian sini, ya. Di sini ada sin, di sini ada sin. Sin theta kali sin theta jadinya apa? Sin pangkat 2. Oke, ya. Setelah kamu udah dapat ini, ya, udah dapat ini, sekarang kamu hitung, tinggal kamu kaliin aja. Sin theta dikali sin theta berarti sin pangkat 2 theta. Jangan lupa cos theta. Oke, ditambah sama cos theta. Nah, ini kan ada per di sini, ya. Ini penjumlahan pecahan, otomatis kita harus selesaikan dengan penjumlahan pecahan, ya, dengan penjumlahan pecahan. Berarti penyebutnya apa kita bikin di sini? Penyebutnya kita. Oke, setelah kamu dapat bisa mengkalikan seperti ini, sin kali ini dapat sin pangkat 2 theta per cos theta ditambah cos theta, ya. Ini penjumlahan pecahan, jadi diselesaikan dengan cara penjumlahan pecahan juga, ya. Berarti penyebutnya cos theta, ya. Sini kan 1 cos theta, ya, dibagi cos theta 1 dikali sin pangkat 2 theta, berarti jawabannya sin pangkat 2 theta. Oke, ditambah, nah di sini kan dia ada per
satu biar kamu nggak bingung nanti. Cos theta dibagi 1 hasilnya cos theta. Cos theta kali cos theta, cos berapa? Jawabannya cos pangkat 2 theta. Oke, lanjut. Berarti jawaban akhirnya, cara menjawabnya berarti kita masuk lagi ke identitas. Kamu lihat yang paling atas, lihat ini, sin pangkat 2 theta tambah cos pangkat 2 theta sama dengan berapa? 1. Berarti jawabannya 1 per cos theta. Nah, lihat di sini 1 per cos theta itu nilainya siapa? Secant theta. Nah, jadi nilainya dia yang tadi kita cari itu secant theta. Seperti itu ya. Satunya kita cari. Ditambah sama lihat di sini tan theta ya. Oke, tan theta itu ada enggak ya? Tan bukan tan 2 theta ya, tapi tan theta atau enggak tan pangkat 2 theta itu enggak ada, tapi tan theta yang kamu lihat atau enggak tan alfa. Nah, ini ada namanya theta dan cos theta. Ya udah tinggal taruh sini. Berarti kan ini pangkat 2. Berarti sin pangkat 2 alfa per cos pangkat 2 alfa. Oke. Yang ada enggak? Kita lanjutin. Ya, sama kayak tadi juga semuanya. Oke. Semuanya kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan cos pangkat 2 alfa. Ya, karena saya nyebut yang paling besar di sini cos pangkat 2 alfa, karena di sini dia sama dengan per 1 sama dengan. Nah, sekarang lihat cos pangkat 2 alfa dibagi 1 pangkat 2 alfa dikali 1 berapa? Pangkat 2 kalau misalnya ini jadinya cos pangkat 2 alfa ditambah kita sekarang lihat yang cos pangkat 2 alfa disini cos pangkat 2 alfa ini masih dikalikan dengan sin pangkat 2 alfa. Jadi jawabannya sin sin pangkat 2 alfa gitu ya. Lalu sama dengan sama kayak tadi yang kamu lihat cos pangkat 2 alfa tambah sin pangkat 2 alfa adalah jawaban di sini ya. Ada enggak? Ada. Dengan berarti jawabannya 1 per cos ya. Jadi 1 per
pangkat 2 alfa. Pandangan sangat satu per cos 2-nya sekan. Berarti jawaban akhirnya jawabannya sekan pangkat 2 alfa. Seperti itu untuk hari ini. Oke.